bagaimana kabarnya Bu Suprila? Ya, alhamdulillah saya juga sehat Bu ya. Syukurlah kalau Ibu dalam kondisinya sehat-sehat gitu ya. Ibu pagi ini ada sesi coaching ya bersama Ibu Jani Bu ya? Benar sekali Bu Suprila, rencananya nanti jam 9 saya akan melakukan coaching bersama Bu Yani. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti Bu ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Yani. Nah, apakah Ibu sudah siap nih melakukan proses coaching bersama Ibu Yani nanti? Iya Bu, alhamdulillah saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Suprila yang sudah bersedia meluangkan waktunya menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Bu Yani nanti. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu nih rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu laksanakan nanti. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati pada saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Seperti kita ketahui bersama bahwa alur Tirta itu dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan Bu ya dengan coach Ibu nanti, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi yang ada di coaching tersebut ya. Iya. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu Ibu perhatikan ialah kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif Bu ya. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot itu, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa Bu. Nah, di sini maksudnya yaitu resep atau sumaris dan juga apprise Bu. Di sini Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Ibu nanti. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaan-pertanyaan maupun permasalahan yang coach nanti jelaskan ke Ibu. Kemudian Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, dari rubrik yang barusan saya jelaskan, apakah Ibu sudah jelas tentang rubrik penilaiannya Bu? Oke, baik Bu. Ya Bu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti juga sudah berencana akan melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching ya. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas Bu dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya Bu ya. Oke Bu, silakan. Pertama, kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi begini Bu, saya pada saat melakukan coaching ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ingin yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bu, kira-kira dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagaimana nih secara spesifik Ibu ingin saya observasi? Baik Bu, untuk spesifiknya yang saya inginkan Ibu observasi pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin Ibu
pada sesi coaching ini, Bu? Oke ya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan. Jadi saya lebih banyak mendengarkan nantinya Bu ya, supaya si coach bebas menyampaikan argumen atau asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan. Baik Bu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelumnya. Saya melaksanakan baik Bu ya, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi selanjutnya. Silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Yani. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi dan berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu laksanakan. Oke baik Bu, terima kasih juga karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Yani nantinya. Bu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Melaksanakan alur coaching ini sesuai dengan alur kita. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu. Kira-kira mau bicara apa hari ini? Jadi yang benar saya itu mau membicarakan tentang salah satu siswa saya itu yang pasti Jadi ada salah satu siswa Ibu yang pasif dalam kegiatan pembelajaran, betul begitu Bu ya? Nanti kita bicara singkat Bu ya, di akhir pembicaraan kita hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Jadi Bu, di akhir pembicaraan kita nanti saya itu ingin mendapatkan solusi dari masalah. Oke baik Bu ya, jadi siswa Ibu kurang aktif itu ya dalam belajar. Sekarang coba Ibu cari informasi dari guru lain. Menurut Ibu ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa? Siswa aktif saat belajar ya Bu. Menurut saya Bu, siswa aktif saat belajar itu yang pertama dia itu menyimak atau menjelaskan itu saat ada temannya yang presentasi ke mereka gitu. Kemudian saat bertanya ada hubungan timbal balik gitu antara pertanyaan dan jawaban dari mereka. Terus mereka itu Bu mengerjakan tugas itu tepat waktu begitu Bu menurut saya dan aktif dalam pembelajaran. Oke baik Bu, berarti itu ciri-ciri siswa yang aktif menurut Bu Jani ya. Iya. Sekarang saya mau informasi juga dari Ibu. Menurut Ibu sekarang siswa itu belum aktif dalam belajar, kira-kira apa ya Bu penyebabnya? Jadi Bu, sebenarnya saya itu belum tahu ya Bu ya, karena saya belum mau berkonsultasi secara langsung bertanya kepada siswa saya. Tapi menurut penelitian saya dari dia apa yang membuat murid saya itu aktif Bu? Mungkin mereka kurang memahami materi yang saya ajarkan atau kurang memahami konsep dasarnya. Jadi pas belajar mereka itu menganggapnya aku nggak ngerti dari awal. Jadi kalau itu juga nggak akan ngerti gitu. Terus kemudian yang kedua mungkin juga mereka itu nggak tahu apa mereka itu ada masalah pribadi gitu Bu dari rumah. Atau bisa jadi mereka itu ngobrol sama teman-temannya dia sibuk. Oke, jadi begitu Bu ya. Berarti itu yang menjadi landasan anak-anak tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik Ibu, saya akan mengajukan pertanyaan kira-kira apa rencana Ibu untuk ke depannya
Jadi rencananya saya itu akan mengisi modul evaluasi. Jadi kalau misalnya saya ngajar, maka nggak bisa nembak oh ini lagi gitu. Kalau modul atau modul materi itu sudah divariasi gitu. Terus saya akan mencari referensi bagaimana yang bisa meningkatkan antusiasme murid atau siswa itu. Oke, baik. Berarti Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran maupun referensi-referensi yang baru yang belum pernah Ibu terapkan sebelumnya. Iya, benar sekali. Oke, dalam melakukan kegiatan tersebut kira-kira ada yang bisa membantu Ibu? Ada atau tidak di sekolah Ibu yang bisa diajak bekerja sama membantu Ibu dalam melaksanakannya? Kalau di sekolah ya, guru-guru muda itu menurut saya sangat pintar dalam merancang modul pembelajaran karena mungkin mereka masih muda, jadi masih energik Bu ketika belajar tentang sesuatu hal-hal baru. Jadi ada dua guru di sekolah saya, dan itu saya lihat pertama cakap dalam teknologi Bu. Jadi nantinya mungkin saya akan berkolaborasi kepada guru tersebut dan bertanya-tanya bagaimana cara membuat metode pembelajaran dan memasukkan teknologi. Kemudian ada juga di lingkungan saya yang bernama Bu Eki itu itu suka buat metode pembelajaran itu sambil bermain. Jadi nanti juga saya akan bertanya kepada beliau mencari referensi bagaimana caranya saya itu nanti menyusun modul pembelajaran yang bervariasi yang menggabungkan teknologi dalam belajar sambil bermain. Kira-kira rencana itu kapan Bu akan dilaksanakan? Rencana saya itu saya akan menyusun modul tersebut saat libur sekolah ini Bu ya. Jadi rasanya saya rasa waktu itu sangat tepat gitu Bu. Fokus dari menyusun modul tersebut yang bervariasi dan akan saya terapkan dalam kelas pada saat pembelajaran nanti. Oh, gitu. Berarti Ibu akan melaksanakannya pada semester ganjil, semester genap Bu ya? Ya benar sekali ya. Genap Bu ya? Ya benar sekali ya. Yang sudah Ibu rencanakan. Lebih semangat gitu Bu ya. Baiklah Bu, kita sudah memasuki tahap akhir percakapan kita. Kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita kali ini? Baik Bu, terima kasih. Saya terima kasih. Saya ucapkan berkat Ibu saya tadi bertanya tadi saya sehingga saya menemukan solusi-solusi dari pertanyaan saya. Baik Bu, saya juga berterima kasih ya kepada Ibu Yani sudah berbagi beberapa permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya nanti saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Saya juga berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan yang ada di kelas Ibu setelah Ibu menerapkan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi. Terima kasih Ibu Yani. Pada pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Nah, Bu Mar luar biasa ya coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat Ibu perasaannya bagaimana Bu setelah melakukan coaching? Ya Bu, saya melakukan coaching tadi merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai, dan juga saya merasa sangat bahagia bisa bercerita dengan coach atau Bu Yani tadi sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach tadi bisa tersampaikan. Baik Bu Mar, pada saat coaching tadi itu jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Mar harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan
Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar secara aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Jadi sudah tercapai Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan tadi. Ya, Bu, kalau menurut saya. Ya, ini izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu ya, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik Bu, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching tadi, itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching ya Bu ya, di mana tadi saya lihat Ibu lebih fokus dengan coaching Ibu, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh terhadap coaching Ibu. Nah, Ibu juga sudah mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang kita sampaikan di awal tadi pada saat pra observasi tadi Bu ya, yaitu fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Nah, menurut saya itu Ibu sudah melakukannya sudah sangat baik Ibu. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra observasi tadi Ibu. Nah, kompetensinya menurut saya sudah tercapai ya Bu. Terima kasih ya. Saya senang mendengarnya Bu. Istilahnya apa, umpan balik yang Ibu sampaikan kepada saya membuat saya terharu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Ibu Man. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Oke, baik Bu. Jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan lalu saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Baru semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak latihan-latihan praktik coachingnya Bu. Ya, baik Bu. Nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya nanti saya lebih baik lagi Bu. Amin. Kira-kira Bu, dalam hal lain ada hal lain nggak yang ingin Ibu sampaikan lagi Bu? Kalau menurut saya untuk saat ini sudah cukup Bu.